Malam itu, hujan turun tanpa jeda di Surabaya. Air memukul atap seng gudang logistik seperti ribuan batu kecil yang dilempar bersamaan. Bau kardus basah bercampur solar memenuhi udara. Lampu neon putih di dalam gudang berkedip beberapa kali sebelum akhirnya stabil, kembali membuat bayangan rak-rak besi terlihat panjang dan dingin. Naila Pratiwi duduk sendirian di meja operasional dekat pintu belakang gudang. Di depannya, ada tumpukan laporan kerugian ekspor yang belum selesai diperiksa sejak sore tadi. Matanya lelah, tetapi tangannya tetap bergerak membuka spreadsheet dan mencocokkan angka satu persatu. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ponselnya kembali bergetar. Nomor rumah sakit. Naila menatap layar itu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat telepon. Selamat malam, Bu Naila. Kami hanya ingin mengingatkan, untuk biaya kontrol lanjutan Yuni minggu ini masih belum masuk. Suara perempuan di seberang terdengar sopan tetapi tetap menusuk di kepala Naila yang sudah penuh. Iya, Mbak. Saya usahakan besok pagi transfer. Karena sudah lewat 3 minggu, jadi kami harus konfirmasi lagi. Iya. Baik, Bu. Telepon ditutup. Naila memejamkan mata pelan sambil menahan napas beberapa detik. Kepalanya terasa berat. Sejak pagi, ia belum benar-benar makan. Di samping laptop ada nasi bungkus yang dibelinya sebelum hujan turun. Nasinya sudah keras dan ayam gorengnya dingin. Ia tetap mengambil satu suap. Tidak enak, tetapi ia terlalu lelah untuk peduli. Dari luar gudang terdengar suara truk mundur disertai bunyi alarm panjang. Beberapa pekerja masih sibuk memindahkan kontainer terakhir sebelum shift malam selesai. Salah satu staf mendekat sambil membawa map biru. Mbak Nai data retur dari Singapura. Taruh sini aja. Belum pulang juga. Naila menggeleng kecil sambil tetap melihat layar laptop. Kamu duluan aja. Staf itu mengangguk pelan sebelum pergi. Semua orang di kantor tahu. Naila hampir selalu pulang paling akhir. Tidak ada yang benar-benar heran lagi melihat perempuan itu duduk sendirian sampai malam sambil bekerja seperti mesin. Tetapi, tidak ada yang benar-benar tahu kenapa Naila bekerja sekeras itu. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya pulang ke apartemen sempit dekat pelabuhan sambil menghitung sisa uang untuk bayar obat adiknya. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya melihat Yuni menangis kesakitan bertahun-tahun lalu, sementara dirinya bahkan tidak punya uang untuk operasi. Dan tidak ada yang tahu pekerjaan apa yang pernah dilakukan Naila demi bertahan hidup. Tangannya berhenti mengetik ketika suara hujan semakin keras. Untuk sesaat pikirannya kembali mundur beberapa tahun lalu. Malam lain, hujan lain, jaket hitam murah yang basah kuyup. Suara motor di pasar malam. Kalau belum bayar malam ini, barang toko saya angkut. Suara itu dulu miliknya. Suara yang sekarang bahkan ia sendiri takut mengingatnya. Di bawah lampu pasar yang redup Naila. Muda berdiri sambil membawa map penagihan. Wajahnya lebih kurus. Tatapannya lebih keras. Seorang lelaki pernah melempar air cucian ke mukanya sambil memaki. Perempuan gak tahu malu. Ia diam saja waktu itu. Karena kalau ia berhenti bekerja malam itu, Yuni mungkin tidak akan bisa operasi. Ingatan lain muncul cepat. Seseorang mendorong bahunya sampai jatuh di pinggir jalan. Bibirnya berdarah. Ia tetap bangun lagi. Tetap menagih. Tetap berjalan. Karena rumah sakit tidak peduli dari mana uang datang selama tagihan dibayar. Naila membuka mata perlahan. Ia menatap pantulan wajahnya di layar laptop yang gelap sesaat. Wajah itu terlihat tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang sebenarnya sudah lelah bertahun-tahun. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari Yuni. Kak, belum pulang. Belum. Kakak makan nggak? Naila melihat nasi bungkus dingin di sampingnya. Udah. Bohong kecil yang sudah terlalu sering ia lakukan. Yuni diam sebentar sebelum berkata pelan, jangan kerja terus. Iya, Kak. Makasih ya. Naila menunduk kecil. Udah sana tidur. Setelah telepon, ditutup Naila kembali bekerja sampai hampir tengah malam. Ketika akhirnya semua laporan selesai gudang, sudah hampir kosong. Hanya suara hujan
dan dengung pendingin ruangan yang tersisa. Ia berdiri perlahan sambil memegang punggungnya yang pegal. Di luar udara malam terasa dingin dan lembab. Lampu jalan memantul di aspal basah. Naila berjalan menuju mobil tuanya sambil memeluk tas kerja di dada. Kadang ia merasa hidupnya hanya terdiri dari tagihan pekerjaan dan rasa takut. Takut uang tidak cukup. Takut Yuni sakit lagi. Takut suatu hari hidup yang sudah ia bangun susah payah runtuh begitu saja. Dan yang paling membuatnya lelah adalah kenyataan bahwa ia tidak punya siapa-siapa untuk benar-benar berbagi beban. Ibunya meninggal saat Naila baru masuk kuliah. Ayahnya pergi jauh sebelum itu. Sejak usia 20 tahun, hidup Naila hanya tentang bertahan. Ia sudah terlalu terbiasa kuat, sampai lupa rasanya ditolong. Keesokan paginya hujan belum benar-benar berhenti. Kota Surabaya terlihat kusam di bawah langit abu-abu. Naila datang ke kantor lebih pagi dari semua orang karena ada seminar perusahaan dengan pembicara tamu dari universitas swasta. Ia membantu staf menyiapkan ruangan seminar sambil sesekali mengecek email kerja. Pembicaranya dosen terkenal, katanya bisik salah satu pegawai yang sering masuk TV itu. Iya, katanya konsultan juga. Naila tidak terlalu peduli. Baginya, seminar hanya tambahan pekerjaan. Ia baru benar-benar memperhatikan ketika laki-laki itu masuk ruangan. Farhan Maulana. Kemeja putih rapi, jam tangan sederhana tetapi terlihat mahal. Cara jalannya tenang. Ketika berbicara dengan direktur perusahaan nada, suaranya rendah dan sopan. Tidak berlebihan. Seminar dimulai setengah jam kemudian. Naila awalnya tetap fokus mengetik laporan di belakang ruangan, sambil sesekali mendengar materi yang dibahas Farhan tentang ekonomi keluarga dan tekanan sosial kelas menengah kota besar. Tetapi perlahan ia mulai mendengarkan lebih serius. Ada banyak orang bekerja terlalu keras, bukan karena mereka serakah, kata Farhan di depan ruangan. Kadang, mereka hanya takut hidup mereka jatuh miskin lagi. Naila berhenti mengetik. Farhan melanjutkan dengan suara stabil, dan rasa takut itu sering membuat orang lupa cara hidup sebagai manusia. Semua hubungan jadi terasa seperti transaksi. Beberapa peserta mengangguk. Naila tidak. Ia hanya diam. Tetapi, untuk pertama kalinya setelah lama, ada seseorang yang mengucapkan sesuatu yang terasa dekat dengan isi kepalanya sendiri. Setelah seminar selesai, sebagian besar peserta sibuk foto bersama. Naila membereskan dokumen di meja belakang ketika Farhan tiba-tiba berdiri di depannya. Masih kerja? Naila sedikit kaget. Iya. Dari tadi saya lihat Anda nggak berhenti buka laptop. Nada bicara Farhan ringan. Naila tersenyum kecil sekadarnya. Udah biasa. Farhan melirik nasi kotak yang belum dibuka di meja. Anda belum makan. Naila spontan menutup kotak itu sedikit. Nanti aja. Farhan tidak tertawa. Tidak juga memberi komentar menyebalkan seperti kebanyakan orang. Ia hanya berkata pelan. Kalau kerja terus tanpa makan, tubuhnya protes nanti. Aneh. Kalimat sederhana itu seharusnya biasa saja. Tetapi Naila tiba-tiba merasa tenggorokannya sedikit sesak. Sudah lama tidak ada orang yang memperhatikan hal kecil tentang dirinya. Hari-hari setelah seminar itu berjalan biasa, sampai suatu malam, Farhan menghubunginya untuk menanyakan data kerja sama UMKM yang sempat dibahas saat seminar. Percakapan mereka berlanjut lebih panjang dari urusan pekerjaan. Farhan ternyata pendengar yang baik. Setidaknya begitu yang dirasakan Naila waktu itu. Ia tidak banyak memotong pembicaraan. Ia bicara dengan tenang. Dan yang paling membuat Naila nyaman, Farhan tidak pernah terlihat terganggu oleh fakta bahwa Naila adalah perempuan yang terlalu sibuk bekerja. Mereka mulai sering bertemu setelah jam kantor. Kadang hanya makan soto dekat kampus Farhan. Kadang minum kopi di warung kecil pinggir jalan. Tidak ada bunga. Tidak ada rayuan berlebihan. Justru karena itu semuanya terasa nyata. Suatu malam, Farhan menjemput Naila setelah lembur. Perempuan itu keluar kantor dengan wajah pucat dan bahu turun karena lelah. Farhan melihatnya beberapa detik sebelum berkata pelan. Saya takut Anda lupa kalau hidup bukan cuma kerja. Naila tersenyum kecil. Kalau saya nggak kerja hidup saya malah berhenti.
Farhan memandangnya lama. "Berat ya jadi Anda?" Kalimat itu membuat Naila diam cukup lama di dalam mobil. Karena biasanya orang hanya menikmati hasil kerja kerasnya. Tidak ada yang benar-benar bertanya bagaimana rasanya menjadi dirinya. Hubungan mereka berkembang perlahan. Farhan mulai mengenal Yuni. Adiknya langsung cepat akrab karena Farhan pintar membuat orang merasa nyaman. Ia membantu Yuni mengerjakan tugas kuliah. Kadang membelikan makanan kecil ketika datang ke apartemen. Untuk pertama kalinya, rumah kecil mereka terasa sedikit lebih hidup. Suatu malam, setelah makan bersama Yuni berbisik, waktu Farhan turun membeli minuman. "Kak, dia baik ya?" Naila tidak langsung menjawab. Ia melihat keluar jendela apartemen. Hujan kecil turun di rel kereta dekat bangunan mereka. Ia jawabnya pelan. Yuni tersenyum lebar. Akhirnya ada juga yang jagain Kak Nay. Kalimat itu terdengar hangat sekaligus menyakitkan. Karena Naila sendiri belum yakin apakah dirinya memang pantas dijaga seseorang. Meski begitu perlahan, ia mulai membiarkan dirinya berharap. Tetapi tanda-tanda kecil sebenarnya sudah muncul sejak awal. Farhan beberapa kali terlihat tidak nyaman ketika datang ke lingkungan tempat tinggal Naila. Gang sempit, motor berjejer, anak-anak berlari tanpa sandal. Suara kereta lewat setiap malam. Suatu kali, Farhan berkata sambil melihat sekitar, "Kamu nggak kepikiran pindah?" Naila sedang melipat pakaian waktu itu. "Belum ada uang cukup. Maksud saya, lingkungan kayak gini terlalu padat." Nada suaranya tetap lembut, tetapi Naila bisa merasakan sesuatu di baliknya. "Malu ya?" Farhan cepat menggeleng sambil tersenyum. "Bukan malu, saya cuman mikir, kamu pantas tinggal di tempat lebih baik." Kalimat itu terdengar manis. Tetapi ada bagian kecil dalam hati Naila yang terasa tidak nyaman. Meski begitu, ia memilih mengabaikannya. Karena dibanding semua lelaki yang pernah datang dalam hidupnya Farhan, tetap yang paling membuatnya merasa dilihat sebagai manusia. Beberapa bulan kemudian, Farhan mengenalkan Naila kepada ibunya. Mira Hastuti, perempuan 56 tahun dengan senyum hangat dan suara lembut yang langsung memeluk Naila begitu mereka bertemu. "Ya Allah, akhirnya Farhan bawa perempuan juga." Mira menggenggam tangan Naila erat. "Kamu cantik sekali." Naila yang biasanya canggung langsung berusaha sopan. Mira memasakkan banyak makanan malam itu. Ia terus memuji Naila di depan tetangga dan keluarga kecil mereka. Perempuan pekerja keras sekarang jarang. Farhan beruntung. "Kamu sudah saya anggap anak sendiri." Kalimat-kalimat itu membuat Naila perlahan merasa diterima. Sesekali ia memergoki Mira menatap tas kerja atau jam tangannya dengan cara aneh, tetapi Naila tidak terlalu memikirkan itu. Sampai malam ketika ia pamit pulang lebih dulu ke toilet dan tanpa sengaja mendengar suara Mira dari dapur. "Memangnya gajinya berapa?" Suara itu pelan. Farhan menjawab lebih pelan lagi, sehingga Naila tidak mendengar jelas. "Kalau dia bisa beli rumah, nanti ya bagus buat kalian." Naila berdiri diam beberapa detik di balik tembok dapur. Entah kenapa dadanya terasa sedikit dingin. Tetapi lagi-lagi, ia memilih tidak memikirkan terlalu jauh. Karena hidup sudah cukup melelahkan tanpa harus curiga pada semua orang. Waktu berjalan, karier Naila di perusahaan semakin naik. Ia dipercaya memegang proyek besar ekspor. Gajinya meningkat drastis dibanding beberapa tahun lalu. Tetapi hampir semua uang itu tetap habis untuk keluarga tabungan dan cicilan hidup. Sampai suatu sore, setelah bertahun-tahun menabung sambil hidup hemat, Naila akhirnya duduk di kantor marketing perumahan kecil di Sidoarjo. Tangannya gemetar ketika menandatangani berkas rumah. Rumah 2 lantai sederhana, belum besar, belum lunas, tetapi atas namanya sendiri. Saat pertama kali menerima kunci rumah itu, Naila menangis diam-diam di dalam mobil. Bukan karena rumahnya mewah, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa berhasil keluar sedikit dari rasa takut yang selama ini mengejarnya. Ia membawa Yuni melihat rumah itu beberapa hari kemudian. Adiknya langsung menangis sambil memeluknya. "Kita akhirnya punya rumah?" Naila tersenyum sambil menahan air mata. Rumah itu masih kosong,
Lantainya sebagian belum dipasang keramik. Catnya belum sempurna. Tetapi, bagi Naila tempat itu terasa seperti kemenangan kecil setelah bertahun-tahun hidup dalam ketakutan. Farhan datang malam minggu berikutnya. Lampu rumah masih seadanya. Bau semen masih terasa. Hujan rintik turun di luar. Mereka duduk di lantai ruang tengah sambil makan mie instan dari gelas plastik. Farhan memandang sekeliling cukup lama. Capek ya sampai bisa beli semua ini. Naila tertawa kecil. Lumayan. Farhan lalu mengeluarkan kotak kecil dari tasnya. Naila langsung diam. Farhan menarik napas sebelum bicara. Saya nggak bisa janji hidup selalu gampang. Nada suaranya rendah dan tenang. Tapi kalau kamu mau, saya pengen bangun hidup sama kamu. Naila menatap cincin sederhana di tangannya dengan mata mulai basah. Selama bertahun-tahun, ia membayangkan punya rumah aman. Bukan rumah mewah, hanya rumah yang tidak membuatnya takut. Dan malam itu, di rumah kosong dengan suara hujan kecil, di luar ia merasa mungkin akhirnya hidupnya berubah. Naila mengangguk sambil menangis kecil. Farhan tersenyum lalu memeluknya pelan. Untuk beberapa menit, Naila benar-benar percaya bahwa semua penderitaannya akhirnya terbayar. Bahwa mungkin, setelah semua luka hidup akhirnya memberinya tempat untuk beristirahat. Tetapi, hidup tidak pernah benar-benar memberi ketenangan semudah itu. 2 minggu setelah pertunangan mereka, Naila dan Yuni datang malam-malam ke rumah baru untuk mengecek renovasi kecil sebelum pemasangan furnitur. Hujan kembali turun malam itu. Yuni sedang mengunci pagar ketika tiba-tiba ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan sambil memegang ponsel mengarah ke rumah. Mas. Orang itu langsung naik motor dan pergi cepat. Yuni refleks mengejar beberapa langkah, tetapi motor itu sudah menghilang di tikungan. Nggak kelihatan mukanya, teriak Yuni sambil napas ngos-ngosan. Naila berdiri diam di depan pagar sambil melihat jalan basah yang kembali kosong. Perasaan tidak enak tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. Beberapa detik kemudian ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Naila membuka pesan itu perlahan. Kalau suamimu tahu pekerjaan lamamu, apakah dia masih mau tinggal di rumah itu? Tubuh Naila langsung membeku. Suara hujan terdengar semakin keras. Yuni mendekat dengan wajah bingung. Kak, siapa? Naila tidak menjawab. Tangannya mulai dingin. Matanya terus menatap layar ponsel seperti melihat sesuatu yang selama ini ia kubur hidup-hidup, akhirnya kembali keluar dari tanah. Ingatan tentang jalanan malam, tentang darah di bibir, tentang teriakan orang-orang, tentang jaket hitam yang dulu selalu ia sembunyikan. Semua datang kembali sekaligus. Yuni pelan-pelan meraih lengan kakaknya. Kak! Naila mengangkat wajah perlahan ke arah rumah yang baru saja ia beli dengan seluruh hidupnya. Rumah yang selama ini ia percaya akan menjadi awal baru. Tetapi malam itu untuk pertama kalinya, rumah itu terasa seperti sesuatu yang bisa direbut kapan saja. Dan di bawah suara hujan yang terus turun tanpa henti, Naila hanya berdiri diam sambil memegang ponselnya. Erat-erat seolah hidup yang susah payah, ia bangun mulai retak sedikit demi sedikit. Pagi pertama setelah menikah tidak datang dengan perasaan hangat seperti yang selama ini dibayangkan Naila. Rumah kecil 2 lantai di Sidoarjo itu memang masih dipenuhi aroma cat baru dan semen lembab, tetapi sejak subuh suasananya sudah terasa berbeda. Dari dapur terdengar suara panci beradu dan langkah sandal Mira yang mondar-mandir cepat, seolah rumah itu memang sudah lama menjadi miliknya. Naila turun dengan rambut masih sedikit basah setelah mandi. Ia mengenakan kemeja kantor warna krem sambil mengancingkan jam tangan di pergelangan kirinya. Di meja makan, sudah ada nasi goreng teh panas dan potongan telur dadar yang ditata rapi. Mira tersenyum begitu melihatnya. Bangun! Nak, ibu takut kamu kesiangan. Naila tersenyum kecil. Iya bu, makasih. Mira langsung menarik kursi untuknya. Sikapnya begitu hangat, sampai Naila sempat merasa bersalah karena beberapa hari terakhir diam-diam, berharap tinggal hanya berdua dengan Farhan dulu sebelum menerima anggota keluarga lain di rumah itu. Farhan turun beberapa menit kemudian sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk.
Ia duduk di samping Naila dan mengambil teh tanpa bicara banyak. Mira memperhatikan mereka bergantian dengan mata yang sulit ditebak. Ibu tadi kepikiran, katanya pelan sambil menuang sambal ke mangkuk kecil. Daripada rumah ibu kosong dan usaha catering juga lagi sepi, mungkin ibu tinggal di sini dulu beberapa bulan. Farhan langsung mengangguk seperti pembicaraan itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Biar ada yang bantu jaga rumah juga, katanya santai. Naila berhenti mengunyah sesaat. Oh, tinggal di sini. Iya, cuma sementara, jawab Mira cepat sambil tersenyum tipis. Daripada Farhan sama kamu pulang malam terus rumah kosong. Nada bicaranya lembut, tidak memaksa. Tapi entah kenapa Naila merasakan sesuatu yang berat menekan dadanya. Rumah ini baru saja ia miliki. Bahkan beberapa sudut masih belum selesai dipasang lampu. Ia belum sempat menikmati rasa tenang yang selama bertahun-tahun dibayangkannya. Namun seperti biasa, Naila tidak sanggup mengatakan tidak. Kalau memang nyaman di sini, nggak apa-apa Bu, jawabnya akhirnya. Mira tersenyum lega. Farhan menepuk pelantangan Naila di bawah meja, seolah mengucapkan terima kasih. Hari-hari setelah itu berubah cepat, tanpa Naila benar-benar sadar kapan tepatnya rumah itu mulai kehilangan bentuk awalnya. Koper Mira datang lebih dulu. Lalu, beberapa kardus besar berisi alat masak catering. 2 minggu kemudian, Raka muncul membawa ring light tripod komputer gaming dan 2 tas pakaian yang dilempar begitu saja ke ruang tamu. Cuma numpang bentar Kak, katanya sambil tertawa kecil. Konten gue lagi naik. Kalau berhasil monetisasi, gue bisa bantu cicilan rumah. Naila hanya mengangguk sambil berdiri di dekat tangga sepulang kerja. Tubuhnya lelah setelah seharian mengurus keterlambatan pengiriman kontainer di gudang pelabuhan. Ia sebenarnya ingin mandi dan tidur cepat, tetapi ruang tamunya sudah berubah seperti studio kecil dengan kabel berserakan. Farhan keluar dari dapur sambil membawa kopi. Kasih kesempatan dulu aja, katanya pelan. Raka lagi berusaha. Naila menarik napas pendek. Aku nggak bilang jangan tinggal. Ya udah, berarti aman. Kalimat itu sederhana tetapi cukup membuat Naila memilih diam lagi. Beberapa minggu pertama berjalan dengan suasana yang masih terlihat normal. Mira memasak setiap pagi dan sering membawakan makanan ke tetangga sekitar sambil memperkenalkan diri sebagai ibu dari pemilik rumah. Setiap ada ibu-ibu kompleks lewat suaranya langsung berubah manis. Alhamdulillah menantu saya baik sekali, kerja keras dari muda. Tetangga memuji Naila sebagai perempuan sukses dan beruntung mendapatkan suami dosen seperti Farhan. Mira selalu tertawa kecil setiap mendengarnya. Tetapi di dalam rumah perlahan semuanya berubah. Mira mulai masuk ke kamar Naila tanpa mengetuk. Ia memindahkan posisi piring, mengatur lemari dapur, bahkan mengganti warna gorden tanpa bertanya dulu. Biar lebih kelihatan mahal, katanya santai. Suatu malam, saat Naila sedang menghitung pengeluaran bulanan di meja makan Mira, duduk di depannya sambil membawa buku catatan kecil. Naila katanya hati-hati. Ibu kepikiran sesuatu. Naila mendongak, "Apa Bu?" "Soal keuangan rumah." "Ibu takut kamu kecapekan ngatur semuanya sendiri." Naila tersenyum samar. "Enggak kok Bu, saya biasa. Tapi sekarang kamu udah punya keluarga besar." Mira mencondongkan badan sedikit. "Kalau kartu ATM dipegang 1 orang aja, gimana? Biar lebih aman dan pengeluaran jelas." Naila terdiam beberapa detik. Farhan yang baru keluar kamar langsung ikut duduk. "Aku juga mikir gitu," katanya. "Bukan soal nggak percaya. Tapi rumah tangga kan harus transparan." Naila menatap suaminya pelan. "Maksudnya ATM aku dipegang siapa?" Mira tersenyum tipis. "Ya ibu bisa bantu atur sementara." Ada rasa tidak nyaman yang muncul cepat di dada Naila. Tetapi wajah Mira terlalu tenang untuk ditolak mentah-mentah. Farhan pun terlihat seolah itu ide paling masuk akal di dunia. "Aku masih bisa ngatur sendiri sebenarnya," jawab Naila pelan. Farhan langsung tersenyum kecil, tetapi nada suaranya berubah sedikit lebih dingin. "Kamu jangan mikir negatif dulu. Ibu cuma mau bantu." Sejak malam itu,
Naila mulai merasa setiap keputusan di rumah harus melewati persetujuan orang lain. Gajinya habis lebih cepat dari biasanya. Tagihan listrik naik karena Raka hampir tidak pernah mematikan AC studio kecilnya. Mira meminta renovasi dapur dengan alasan usaha catering akan bangkit lagi kalau fasilitas lebih bagus. Farhan beberapa kali meminta tambahan uang untuk proyek penelitian kampus. Awalnya Naila masih mencoba menghitung semuanya dengan detail, seperti kebiasaannya selama ini. Tetapi, setiap kali ia mulai bicara soal pengeluaran, suasana langsung berubah, tidak nyaman. Suatu malam, Naila menunjukkan catatan transfer di ponselnya. Pengeluaran bulan ini hampir 2 kali lipat, katanya hati-hati. Kalau terus begini, cicilan rumah bisa terganggu. Raka yang sedang bermain game langsung mendecakkan lidah. Baru juga keluarga sendiri. Mira menghela napas panjang seolah tersinggung. Ibu nggak nyangka kamu tipe yang hitung-hitungan begitu. Aku bukan hitung-hitungan, Bu. Aku cuma... Farhan memotong pelan tetapi menusuk. Kamu ini keluarga sekarang. Masa sama ibu sendiri masih dihitung? Kalimat itu membuat Naila diam. Ia menunduk menatap catatan pengeluarannya sendiri sambil merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah dirinya perlahan berubah dari pemilik rumah menjadi tamu yang harus meminta izin untuk merasa keberatan. Tekanan kecil mulai muncul setiap hari. Ketika Naila pulang malam, rumah sering berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel. Bekas makanan tercecer di sofa. Raka tidur siang sampai maghrib, sementara suara live streamingnya terdengar keras dari lantai atas. Suatu malam, Naila membuka kulkas dan menemukan makanan bekalnya untuk besok sudah habis. Oh, itu tadi Raka. Lapar, kata Mira santai tanpa merasa bersalah. Kamu kan bisa beli lagi di kantor. Naila hanya mengangguk kecil. Ia mulai lebih sering makan seadanya di gudang kantor sambil mengecek laporan ekspor. Tubuhnya semakin lelah, tetapi rumah tidak lagi terasa seperti tempat beristirahat. Farhan juga berubah perlahan. Laki-laki itu masih bicara lembut di depan orang lain, masih terlihat seperti suami dewasa yang penuh perhatian. Tetapi saat hanya berdua dengan Naila, ia lebih sering sibuk dengan laptop dan ponselnya. Percakapan mereka makin pendek. Besok pulang jam berapa? Belum tahu. Kamu makan? Nanti aja. Kadang, Naila duduk di samping Farhan di ruang keluarga sambil berharap mereka bisa bicara seperti dulu. Tentang masa depan, tentang rumah, tentang anak yang mungkin someday mereka miliki. Tetapi, Farhan lebih sibuk membahas proyek penelitian baru yang katanya bisa mengangkat karirnya. Kalau ini berhasil, katanya suatu malam sambil menatap layar laptop aku, bisa masuk jaringan investor nasional. Naila mencoba tersenyum. Bagus dong, tapi butuh modal awal cukup besar. Naila diam sebentar sebelum bertanya hati-hati. Uang lagi. Farhan menutup laptop perlahan. Tatapannya berubah tipis. Kamu kenapa sekarang sensitif banget soal uang? Pertanyaan itu membuat Naila merasa bersalah, padahal ia sendiri tidak tahu salahnya di mana. Di tengah situasi itu, Tasya mulai muncul. Pertama kali, Naila bertemu gadis itu di kampus saat menjemput Farhan malam hari. Tasya berdiri di lorong fakultas sambil membawa tumpukan map. Wajahnya pucat dan matanya terlihat lelah. Ini Naila istriku, kata Farhan. Tasya langsung menunduk sopan. Malam, Kak. Masih di kampus jam segini, tanya Naila ramah. Tasya terlihat gugup sebelum menjawab. Ada revisi data penelitian, Kak. Farhan tersenyum cepat. Dia mahasiswa paling rajin yang pernah aku bimbing. Beberapa minggu kemudian, Tasya datang lagi ke rumah membawa dokumen penelitian. Mira menyambutnya ramah, tetapi Naila memperhatikan gadis itu, terus terlihat tidak nyaman. Saat Farhan pergi menerima telepon di luar rumah Tasya, sempat berdiri berdua dengan Naila di dapur. Kak Naila, suaranya pelan sekali. Iya. Tasya membuka mulut seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi langkah Farhan terdengar kembali mendekat. Gadis itu langsung mundur. Gak jadi, Kak. Naila menatapnya bingung. Malam itu, perasaan tidak tenang kembali muncul. Masalah terbesar datang 3 bulan kemudian.
Pagi itu Naila sedang berada di kantor ketika ponselnya terus menerima notifikasi tagihan pinjaman online. Jumlahnya puluhan juta rupiah. Awalnya ia mengira spam, tetapi saat membuka detail data seluruh identitasnya benar-benar dipakai. Tangannya langsung dingin. Ia menelepon pihak aplikasi satu persatu sambil menahan panik. Semua data cocok. KTP, foto wajah, nomor rekening. Naila pulang lebih cepat malam itu dengan kepala penuh suara bising. Raka sedang live streaming di kamar kerjanya ketika Naila masuk tanpa mengetuk. Ini apa? Naila melempar print tagihan ke meja. Raka langsung pucat. Kak, gue bisa jelasin. Apa yang dijelasin? Untuk pertama kalinya suara Naila meninggi. Kenapa identitas aku dipakai? Raka berdiri sambil gelagapan. Awalnya cuma buat modal trading kripto. Gue pikir bakal balik cepet. Ini puluhan juta Raka. Keributan itu membuat Mira dan Farhan naik ke lantai atas. Mira langsung menangis begitu tahu masalahnya. Ya Allah Raka. Ia memegang kepala anaknya sambil menangis keras. Kamu kenapa jadi begini? Raka ikut panik. Aku nggak sengaja rugi. Naila berdiri gemetar menahan marah dan kecewa. Ini pidana. Kalimat itu membuat suasana langsung diam. Mira menoleh cepat. Jangan ngomong begitu. Data aku dipakai tanpa izin, Bu. Farhan maju pelan mendekati Naila. Tenang dulu. Aku capek disuruh tenang terus. Farhan menahan napas sebelum bicara lebih rendah. Kalau keluarga sendiri saja kamu tega hancurkan, nanti orang luar lihat kita seperti apa. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Naila menatap suaminya tidak percaya. Aku yang dihancurkan sekarang. Tapi masalah ini masih bisa diselesaikan baik-baik. Dengan uang aku lagi. Farhan terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kita cari jalan sama-sama. Tetapi pada akhirnya tetap Naila yang membayar sebagian besar utang itu agar nama dan pekerjaannya tidak bermasalah. Setelah kejadian itu, Naila mulai merasa kehilangan ruang pribadi sepenuhnya. Kamar kerjanya diambil Raka untuk studio konten. Dokumen-dokumen kantor dipindahkan begitu saja ke gudang kecil dekat dapur. Suatu malam, Naila pulang dan melihat tembok kamar kerjanya dicat ulang warna hitam. Aku izin sama Mas Farhan, kok kata Raka santai. Naila berdiri lama di depan pintu sambil memandangi meja kerjanya yang kini penuh lampu streaming dan kabel. Itu ruangan pertama yang benar-benar ia bangun untuk dirinya sendiri. Dan sekarang bahkan ruang kecil itu pun hilang. Puncaknya datang tanpa teriakan besar. Malam itu, Naila sedang mencari file transfer cicilan rumah di laptop ketika ia menemukan mutasi rekening dengan nominal sangat besar menuju rekening investor kampus atas nama Farhan. Jumlahnya membuat napasnya tercekat. Transfer itu dilakukan beberapa kali dalam 6 bulan terakhir. Tangannya mulai dingin. Saat Farhan masuk kamar Naila, langsung mengangkat layar laptop. Ini apa? Farhan berhenti melangkah. Transfer ke investor kampus. Dari rekening aku, wajah Farhan berubah kaku sesaat sebelum kembali tenang. Itu buat proyek. Kenapa pakai uang aku tanpa bilang? Aku mau jelasin nanti. Nanti kapan suara Naila mulai bergetar? Aku bahkan nggak tahu uangku dipakai sejauh ini. Farhan berjalan mendekat lalu menutup laptop pelan. Kamu terlalu panik. Aku cuma pengen tahu kenapa semua keputusan selalu dibuat tanpa aku. Farhan akhirnya kehilangan kesabaran untuk pertama kalinya. Kamu tidak perlu tahu semua urusan saya. Suara itu menggema keras di kamar. Naila langsung diam. Bukan karena takut, tetapi karena syok. Selama ini, Farhan selalu bicara lembut. Selalu terlihat sabar. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya, Naila melihat sesuatu yang dingin di mata suaminya. Farhan mengusap wajah kasar lalu keluar kamar begitu saja. Naila duduk sendirian di tepi ranjang sambil menahan napas yang mulai tidak stabil. Di luar kamar, terdengar suara Mira tertawa kecil menonton sinetron bersama Raka di ruang keluarga. Seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, lampu kamar dimatikan dari luar tanpa ada yang menanyakan keadaan Naila. Malam semakin larut. Akhirnya, Naila turun ke ruang tamu karena tidak sanggup tidur di kamar yang terasa asing itu. Ia mengambil selimut tipis,
lalu berbaring di sofa panjang dekat jendela. Dari lantai atas terdengar suara televisi dan tawa keluarga Farhan yang samar. Naila memejamkan mata sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Rumah yang dulu ia beli untuk merasa aman, kini perlahan berubah menjadi tempat di mana dirinya sendiri merasa paling sendirian. Hujan turun hampir setiap sore di Surabaya bulan itu. Jalanan dekat pergudangan pelabuhan selalu basah dan penuh lumpur tipis yang terbawa truk kontainer. Naila mulai terbiasa pulang dengan kepala berat dan perut kosong. Kadang, ia bahkan tidak sadar sudah melewati jam makan siang sampai tangannya gemetar sendiri saat mengetik laporan di kantor. Tubuhnya memang masih bergerak seperti biasa. Ia tetap datang paling pagi, tetap memeriksa jadwal pengiriman, tetap menenangkan staf gudang yang panik kalau ada barang tertahan bea cukai. Dari luar tidak ada yang berubah, tetapi di dalam kepalanya semuanya mulai retak perlahan. Sudah hampir 3 minggu Farhan dan Naila tidur tanpa benar-benar bicara. Jika Farhan pulang malam, ia langsung mandi, lalu membuka laptop sampai dini hari. Jika Naila mencoba memulai percakapan, jawaban Farhan selalu pendek dan terasa jauh. "Aku capek, nanti aja bahasnya. Jangan mulai ribut malam-malam." Kalimat-kalimat itu terdengar sederhana, tetapi lama-lama berubah seperti dinding yang memisahkan mereka. Mira pun semakin terang-terangan menguasai rumah. Dapur yang dulu dirancang Naila dengan hati-hati sekarang dipenuhi pesanan catering. Ruang makan hampir setiap pagi dipakai membungkus nasi kotak. Kadang, pegawai catering Mira keluar masuk rumah tanpa izin. Naila pernah mencoba bicara pelan. "Bu, kalau bisa, pegawainya jangan sampai masuk kamar belakang ya. Banyak dokumen kantor." Mira langsung tersenyum tipis sambil terus mengikat plastik makanan. "Ya ampun Naila, ini rumah keluarga sendiri. Masa pegawai ibu dianggap pencuri?" Kalimat itu lagi-lagi membuat Naila terlihat seperti orang yang salah. Ia mulai lebih sering diam. Suatu siang di kantor Naila, tiba-tiba merasa sesak napas saat sedang memeriksa data ekspor. Angka-angka di layar komputer mendadak terlihat kabur. Dadanya seperti ditekan sesuatu yang berat. Rekan kerjanya Sinta mendekat khawatir. "Kamu pucat banget." Naila langsung berdiri tetapi lututnya lemas. "Aku cuman kurang tidur." "Kamu yakin?" Naila mengangguk cepat walau telapak tangannya dingin. Ia masuk toilet kantor, lalu mengunci pintu paling ujung. Begitu sendirian napasnya mulai bergetar. Tidak teratur. Ia memegangi wastafel sambil mencoba menenangkan diri. Suara Mira, suara Farhan, tagihan rumah, utang pinjaman online, semua bercampur di kepalanya seperti suara bising yang tidak berhenti. Naila menutup mata kuat-kuat sampai akhirnya rasa sesak itu perlahan turun. Saat membuka mata lagi, ia melihat wajahnya sendiri di cermin. Matanya cekung, bibirnya pucat, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak mengenali dirinya sendiri. Malam harinya, Naila pulang lebih cepat karena tubuhnya benar-benar tidak enak. Rumah sedang ramai oleh suara tawa Raka dan teman-temannya yang sedang merekam konten. "Nah ini rumah Sultan gue," suara Raka terdengar keras dari lantai atas. Naila naik perlahan sambil menahan pusing. Baru sampai depan kamar, ia berhenti karena mendengar Raka bicara sambil tertawa. "Kalau nggak ada, kakak ipar tajir gue masih ngemper kali." Teman-temannya tertawa. Entah kenapa kalimat itu terasa menusuk jauh lebih dalam daripada hinaan langsung. Naila masuk kamar tanpa bicara. Farhan sedang duduk di ranjang sambil membaca sesuatu di tablet. "Kamu sakit?" tanyanya sekilas. Naila mengangguk pelan sambil duduk di ujung ranjang. "Aku tadi hampir pingsan di kantor." Farhan menoleh sebentar, lalu menghela napas pendek. "Kamu kurang istirahat." "Aku capek, Han." Farhan mematikan layar tablet. Semua orang juga capek. Naila menunduk. Ia sebenarnya tidak sedang mencari solusi. Ia cuma ingin didengar sebentar saja. Tetapi bahkan itu terasa terlalu sulit sekarang. 2 minggu kemudian, hidup Naila berubah lagi. Pagi itu, ia terlambat datang bulan hampir 1,5 bulan. Awalnya, ia mengira tubuhnya kacau karena stres.
Tetapi, rasa mual mulai muncul hampir setiap pagi. Diam-diam, ia membeli tes pack di minimarket dekat kantor. Ia melakukan tes di toilet kantor saat jam makan siang. Tangannya sampai gemetar ketika melihat 2 garis merah muncul perlahan. Naila duduk lama di toilet kecil itu sambil menatap hasil tes di tangannya. Hamil. Kata itu terasa asing di kepalanya. Bukan karena ia tidak pernah menginginkan anak. Justru, sejak dulu, Naila selalu bermimpi punya keluarga kecil yang hangat dan aman. Tetapi sekarang perasaan pertama yang muncul bukan bahagia, melainkan takut. Takut rumah itu akan semakin sesak. Takut anaknya tumbuh di tengah orang-orang yang terus memanfaatkan dirinya. Takut ia tidak sanggup bertahan. Malam itu, Naila memberitahu Farhan pelan-pelan. Mereka sedang duduk di kamar dalam suasana hening. Suara televisi dari bawah terdengar samar. Aku hamil. Farhan langsung mendongak. Beberapa detik, ia terlihat terkejut sebelum akhirnya tersenyum kecil. Serius? Naila mengangguk pelan. Farhan memeluknya singkat. Alhamdulillah. Tetapi pelukan itu terasa cepat berlalu. Beberapa menit kemudian, Farhan justru mulai bicara soal biaya rumah sakit persalinan dan rencana kariernya. Kita harus lebih hati-hati soal pengeluaran sekarang, katanya sambil berpikir keras. Aku juga harus pastiin proyek kampus ini berhasil. Naila diam mendengarkan. Tidak ada pertanyaan tentang bagaimana perasaannya. Tidak ada tatapan hangat yang dulu pernah membuatnya merasa aman. Hanya perhitungan. Ketika Mira tahu Naila hamil, reaksinya jauh lebih besar. Ya Allah, cucu ibu! Mira langsung memeluk Naila di ruang makan sambil menangis haru. Tetapi, kehangatan itu hanya bertahan beberapa hari. Setelah itu, Mira mulai terus menekan Naila agar berhenti bekerja. Perempuan hamil nggak baik terlalu capek. Kasihan anaknya nanti. Farhan laki-laki, masa istrinya masih kerja kayak kuda. Kalimat-kalimat itu terdengar perhatian, tetapi perlahan berubah menjadi tekanan. Suatu pagi, Mira meletakkan secangkir teh di depan Naila. Ibu pikir setelah lahiran nanti, semua keuangan biar Farhan aja yang pegang. Naila yang sedang makan roti langsung berhenti. Maksudnya, ya kamu fokus jadi ibu. Perempuan itu, kalau terlalu sibuk kerja, nanti rumah tangganya dingin. Naila menatap teh hangat di depannya tanpa bicara. Ia tahu kalau berhenti bekerja dirinya akan kehilangan satu-satunya hal yang masih memberinya rasa aman. Maka diam-diam Naila mulai melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyimpan salinan semua dokumen keuangan rumah, mutasi rekening, transfer bank, tagihan pinjaman, data proyek Farhan. Semua ia copy ke flash disk kecil yang disimpan di tas kantor. Bukan karena ingin melawan, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup Naila, merasa dirinya harus berjaga-jaga, bahkan di rumah sendiri. Di tengah situasi itu, Tasya kembali muncul. Hari itu, Naila sedang lembur ketika resepsionis kantor memberitahu ada tamu mencarinya. Saat turun ke lobi, Naila melihat Tasya berdiri sambil memegang tas lusuh dengan kedua tangan. Gadis itu tampak lebih kurus dibanding terakhir kali bertemu. Kak, suaranya pelan sekali. Naila tersenyum kecil walau bingung. Tasya, ada apa? Bisa ngomong bentar. Mereka akhirnya duduk di warung kopi kecil dekat kantor. Tasya terlihat gelisah sejak awal. Tangannya terus memutar sedotan plastik tanpa diminum. Ada masalah sama Mas Farhan, tanya Naila hati-hati. Tasya langsung pucat. Enggak, bukan, kalimatnya menggantung. Naila mulai merasakan sesuatu yang buruk. Tasya ngomong aja. Gadis itu menunduk lama sebelum akhirnya bicara dengan suara bergetar. Pak Farhan nyuruh saya bantu data penelitian. Bukannya itu biasa? Iya, tapi datanya diubah. Naila diam. Tasya menggigit bibirnya sendiri sebelum melanjutkan. Saya takut nolak karena skripsi saya belum selesai. Beliau bilang kalau saya nggak bantu, saya bisa susah lulus. Suasana warung terasa mendadak sempit. Naila mencoba tetap tenang. Kamu yakin? Tasya mengangguk cepat. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya nggak pernah mau ikut beginian, Kak. Tapi ibu saya sakit. Saya butuh cepat lulus. Naila menatap gadis di depannya lama sekali. Ia tahu wajah takut seperti itu.
Wajah orang yang merasa hidupnya tergantung pada belas kasihan orang lain. Tapi kenapa cerita ke saya, tanya Naila lirih. Tasya menunduk makin dalam. Karena saya tahu sebagian uang proyek itu dari kakak. Jantung Naila seperti berhenti sesaat. Apa? Pak Farhan pernah bilang, investor nggak akan percaya kalau nggak ada dana awal. Dan beliau bilang, istrinya selalu dukung. Naila merasa tenggorokannya kering. Semua potongan kecil yang selama ini terasa aneh mulai menyambung perlahan di kepalanya. Transfer misterius, permintaan uang terus-menerus, sikap Farhan yang makin defensif. Tasya buru-buru menghapus air matanya. Saya minta maaf kalau bikin kakak sakit hati. Naila tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam sambil menatap jalanan di luar warung yang mulai diguyur hujan tipis. Selama ini, ia selalu berpikir, Farhan hanya tertekan ingin sukses. Tetapi sekarang, Naila mulai sadar ada sisi lain yang jauh lebih gelap. Malam itu, Naila pulang dalam keadaan kosong. Rumah ramai oleh suara pengajian kecil yang diadakan Mira mendadak. Beberapa ibu kompleks duduk di ruang tamu sambil minum teh. Mira langsung tersenyum manis begitu melihat Naila masuk. Nah, ini calon ibu. Ibu-ibu langsung memuji dan mendoakan. Naila tersenyum kecil sekadarnya sebelum naik ke kamar. Saat membuka pintu kamar, ia membeku. Di atas meja ada foto lama dirinya. Foto bertahun-tahun lalu. Ia memakai jaket hitam lusuh sambil berdiri di pasar malam dengan wajah penuh emosi. Tangannya menunjuk seseorang di depan kios. Foto saat dirinya masih menjadi debt collector lapangan. Napas Naila langsung tercekat. Farhan berdiri di dekat jendela sambil memegang beberapa lembar foto lain. Ini apa suaranya dingin? Naila merasa lututnya lemas. Han, aku bisa jelasin. Jadi ini pekerjaan kamu dulu. Sebelum Naila sempat menjawab, Mira masuk ke kamar sambil membawa wajah penuh kekecewaan. Ibu benar-benar nggak nyangka. Nada suaranya tidak lagi hangat. Tidak ada lagi panggilan lembut seperti sebelumnya. Mira mengambil salah satu foto lalu menggeleng pelan. Perempuan baik-baik kerja kayak begini. Naila menahan napas berat. Aku lakukan itu buat operasi Yuni, tapi tetap aja itu kerjaan kasar. Mira menatapnya tajam. Orang luar bisa pikir, keluarga kita apa nanti? Keluarga kita. Kalimat itu ironis sekali, mengingat rumah ini bahkan dibeli dari hasil kerja Naila sendiri. Farhan masih diam sambil menatap foto-foto itu. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada teriakan. Naila akhirnya duduk pelan di tepi ranjang. Aku nggak pernah bangga sama pekerjaan itu, katanya lirih. Tapi waktu itu Yuni harus operasi. Aku nggak punya pilihan. Tidak ada yang menjawab. Maka untuk pertama kalinya sejak menikah, Naila membuka semua luka yang selama ini dikubur rapat. Tentang bagaimana ia pernah ditampar saat menagih utang. Tentang malam-malam ketika ia pulang berdarah karena dipukul orang mabuk. Tentang makan mie instan berminggu-minggu agar biaya rumah sakit cukup. Tentang rasa takut menjadi perempuan gagal seperti ibunya dulu. Suara Naila pelan sepanjang cerita itu. Tidak dramatis, justru terlalu tenang sampai terasa menyakitkan. Aku cuma pengen adikku hidup, katanya di akhir sambil menunduk. Dan aku pengen suatu hari punya rumah yang aman. Ruangan hening cukup lama. Mira memalingkan wajah lebih dulu. Farhan akhirnya duduk di kursi dekat meja sambil mengusap dahinya pelan. Aku nggak pernah bayangin masa lalu kamu seperti ini. Kalimat itu terasa seperti jarak yang tiba-tiba terbuka lebar. Bukan pengertian, bukan empati, hanya kekecewaan. Malam itu, Naila menangis sendirian di kamar mandi tanpa suara. Setelah rahasia itu terbuka, suasana rumah berubah total. Mira mulai sering menyindir di depan orang lain. Saat pengajian berikutnya, Naila mendengar sendiri suara ibu mertuanya dari dapur. Makanya perempuan itu harus dijaga pergaulannya dari muda. Kalau enggak, nanti kerjaannya macam-macam. Beberapa ibu langsung berbisik pelan. Naila berdiri membeku di balik tembok dapur sambil membawa gelas teh. Raka lebih parah lagi. Ia mulai terang-terangan mengejek. Wah, hati-hati guys, debt collector lewat. Kadang sambil tertawa. Kadang sambil live streaming seolah itu lucu. Farhan sendiri semakin jauh. Ia tidak menghina Naila secara langsung, tetapi sikapnya berubah dingin. Ia mulai jarang menyentuh Naila.
jarang menatap matanya saat bicara. Dan bagi Naila perubahan kecil itu terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan Mira. Suatu malam saat hujan deras, turun Naila duduk sendirian di mobil di parkiran kantor setelah lembur. Ponselnya bergetar. Pesan dari Tasya. "Aku nggak tahan lagi, Kak." Lalu sebuah file terkirim. Flash disk digital berisi rekaman suara. Dengan tangan gemetar, Naila memutar audio itu. Suara Farhan terdengar jelas. "Tasya, kamu ngerti kan masa depan akademik kamu ada di tangan saya." Suara Tasya kecil dan takut. "Tapi datanya nggak sesuai, Pak." Farhan tertawa pelan. "Kamu mau lulus atau tidak?" Napas Naila langsung terasa berat. Rekaman berlanjut. "Kalau kamu bikin saya rugi, saya juga bisa bikin kamu nggak selesai kuliah." Klik. Audio berhenti. Di dalam mobil yang gelap dan dingin itu, Naila duduk mematung sambil menatap hujan di kaca depan. Air matanya jatuh perlahan tanpa suara. Bukan hanya karena kebohongan Farhan, tetapi karena akhirnya ia sadar sesuatu yang paling menyakitkan. Selama ini, rumah yang ia perjuangkan mati-matian ternyata dibangun untuk melindungi orang-orang yang perlahan menghancurkan dirinya sendiri. Hujan turun sejak sore dan tidak menunjukkan tanda akan reda. Langit Surabaya terlihat gelap, seperti ditelan asap basah. Sementara air terus mengalir dari talang rumah 2 lantai milik Naila di Sidoarjo. Rumah yang dulu terasa seperti mimpi kini perlahan berubah menjadi tempat yang membuat dadanya sesak setiap kali ia membuka pagar. Jam hampir 11 malam ketika Naila memarkir mobilnya di garasi kecil yang sebagian lantainya masih semen kasar. Tubuhnya pegal setelah seharian menghadapi audit pengiriman ekspor yang bermasalah. Rambutnya sedikit lembab karena terkena hujan saat turun dari mobil. Ia mematikan mesin perlahan sambil memejamkan mata beberapa detik sebelum turun. Ia tahu begitu membuka pintu rumah, tidak ada ketenangan yang menunggu. Begitu masuk suara televisi, langsung menyambut keras dari ruang keluarga. Aroma minyak goreng dan sambal terasi memenuhi udara. Raka duduk selonjoran di sofa sambil bermain game di ponsel. Kakinya dinaikkan ke meja yang baru dibeli Naila bulan lalu. Di lantai dekat sofa berserakan bungkus makanan dan botol minuman. "Tumben pulang cepat," kata Raka tanpa menoleh. Naila melepas sepatu dengan pelan. "Ini udah jam 11. "Iya sih." Raka tertawa kecil. "Tapi biasanya Mbak pulang pas ayam tetangga udah bangun." Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tetapi tetap menusuk. Naila tidak membalas. Ia berjalan ke dapur sambil memijat tengkuknya pelan. Di meja makan, ada beberapa piring kotor menumpuk. Wastafel penuh. Kompor masih berminyak. Lampu dapur yang putih membuat semua terlihat semakin melelahkan. Mira muncul dari kamar sambil mengenakan daster bunga dan kerudung tipis. "Aduh, Naila sudah pulang. Ibu kira masih lembur." Senyumnya lembut seperti biasa. "Makan dulu, Nak. Ibu tadi masak ayam kecap." Naila mencoba tersenyum kecil. "Udah makan di kantor, Bu. Kerja terus." "Perempuan itu jangan terlalu capek cari uang." Mira berjalan mendekat sambil merapikan taplak meja yang sebenarnya sudah rapi. "Nanti laki-laki jadi minder." Kalimat itu terdengar ringan, tapi cukup membuat Naila diam sesaat. Farhan belum pulang. Sudah hampir 2 minggu terakhir, suaminya semakin sering pulang malam dengan alasan proyek penelitian kampus. Awalnya, Naila berusaha memahami. Ia bahkan membantu mencetak proposal dan membuat laporan keuangan sederhana untuk Farhan. Tetapi lama-lama, ada sesuatu yang terasa berubah. Percakapan mereka mulai pendek. Tatapan Farhan mulai sering kosong ketika mendengarkan Naila bicara. Dan yang paling membuat Naila lelah adalah dirinya selalu merasa harus menjaga suasana rumah tetap baik-baik saja. Ia membuka kulkas mencari air dingin. Di dalam, hanya ada sedikit sayur dan kotak makanan catering milik Mira. Rak buah kosong. Padahal 3 hari lalu Naila baru belanja. Mbak, suara Raka terdengar dari ruang tamu. "Aku besok pinjam mobil ya." Naila langsung menoleh. "Buat apa?" "Meeting konten." "Konten apa?" "Ya konten lah." Nada suara Raka mulai berubah kesal.
Masa semua harus dijelasin? Naila menarik napas pelan. Mobil kemarin lecet. Itu lecet dikit doang. Itu pintunya penyok. Raka melempar stick game ke sofa. Kalau dipikir-pikir terus ya nggak maju-maju hidup orang. Mira cepat masuk ke tengah pembicaraan. Sudahlah Naila, adik sendiri ini. Mira tersenyum lembut sambil menyentuh bahu Naila. Raka juga lagi usaha. Naila menahan jawaban di ujung lidahnya. Ia lelah. Sangat lelah sampai rasanya bicara pun menguras tenaga. Ia akhirnya hanya mengangguk kecil lalu berjalan ke kamar. Kamar itu dulu terasa hangat. Sekarang justru seperti ruang singgah yang dingin. Lampu tidur menyala redup. Jas hujan Farhan tergantung di kursi. Di meja kerja ada tumpukan dokumen penelitian dan beberapa kwitansi yang belum dibereskan. Naila duduk di tepi kasur sambil membuka ponselnya. Tagihan rumah sakit Yuni belum dibayar bulan ini. Cicilan rumah jatuh tempo minggu depan. Listrik naik 2 kali lipat sejak semua orang tinggal di sana. Belum lagi renovasi dapur yang tiba-tiba dilakukan Mira minggu lalu tanpa bertanya. Katanya supaya usaha catering bisa berkembang. Tapi sampai sekarang Naila belum melihat satupun keuntungan masuk. Ia menatap langit-langit kamar lama sekali. Dulu ia membayangkan rumah tangga akan terasa seperti tempat pulang. Ada seseorang yang bertanya, apakah harinya berat? Ada meja makan yang hangat, ada rasa aman. Yang ia rasakan sekarang justru seperti sedang menopang banyak orang sambil berpura-pura dirinya tidak keberatan. Pintu kamar terbuka sekitar tengah malam. Farhan masuk sambil melepas jaket. Rambutnya sedikit basah. Wajahnya terlihat lelah. Tetapi begitu melihat Naila belum tidur, ia tersenyum kecil. Kamu belum istirahat. Naila menggeleng pelan. Nunggu kamu. Farhan duduk di sampingnya sambil mengusap wajah. Maaf, akhir-akhir ini sibuk banget. Kampus? Iya. Farhan menghela napas panjang. Investor mulai serius masuk. Kalau proyek ini berhasil hidup kita, bisa jauh lebih enak. Kita. Kata itu dulu membuat Naila tenang. Sekarang entah kenapa terdengar semakin jauh. Naila menatap suaminya beberapa detik sebelum bicara pelan. Aku mau ngomong soal pengeluaran rumah. Farhan diam sebentar. Nanti aja bisa jawabnya sambil membuka kancing lengan. Aku lagi capek banget. Tapi ini penting. Farhan menoleh. Tatapannya belum marah, hanya lelah. Apa? Biaya rumah makin besar? Ya wajar. Orang rumah juga sekarang lebih hidup. Aku nggak bilang nggak mau bantu. Terus, Naila menunduk sebentar sebelum melanjutkan. Aku cuma pengen kita mulai atur lagi. Karena hampir semua sekarang aku yang bayar. Ruangan langsung terasa lebih sunyi. Farhan menyandarkan tubuh ke kursi kecil dekat meja kerja. Aku juga kerja, Nay. Aku tahu. Jadi maksud kamu apa? Nada suaranya masih halus. Tapi Naila mulai mengenal nada itu. Nada yang selalu muncul sebelum ia dibuat merasa bersalah. Aku cuma capek. Farhan tersenyum tipis, bukan senyum hangat, lebih seperti senyum orang yang sedang mencoba sabar menghadapi anak kecil. Kamu ini terlalu mikir angka? Naila terdiam. Keluarga itu nggak bisa dihitung pakai Excel, terus lanjut Farhan pelan. Ibu juga lagi susah. Masa kita nggak bantu? Aku bantuhan, tapi semua jadi. Kamu keberatan ibuku tinggal di sini. Kalimat itu datang terlalu cepat sampai Naila sempat bingung harus menjawab apa. Aku nggak bilang gitu, tapi arah omongan kamu ke situ. Naila memejamkan mata sesaat. Ia selalu kalah dalam percakapan seperti ini, karena Farhan tidak pernah terdengar kasar. Ia bicara tenang, logis, dan membuat Naila perlahan merasa dirinya memang berlebihan. Aku cuma pengen kita sama-sama tanggung jawab, bisik Naila akhirnya. Farhan berdiri lalu mendekat. Tangannya menyentuh kepala Naila, lembut. Kamu terlalu stres kerja. Lalu, seperti biasa percakapan selesai tanpa benar-benar selesai. Malam itu Naila tidur sambil menatap punggung Farhan yang membelakanginya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia merasa kesepian meski ada seseorang di sebelahnya. Beberapa minggu kemudian, rumah semakin terasa sesak. Mira mulai mengatur hampir semua isi rumah tanpa meminta izin. Gorden diganti. Meja makan dipindahkan. Bahkan,
ruang kerja kecil milik Naila di lantai bawah perlahan berubah menjadi tempat live streaming Raka. Awalnya hanya sementara. Lalu, tiba-tiba ada lampu studio, ada tripod, ada dinding yang ditempeli foam hitam. Naila pulang kerja suatu malam dan mendapati ruang kerjanya penuh suara musik keras. Raka sedang siaran langsung sambil tertawa ke kamera. "Guys, ini setup baru gue." Begitu melihat Naila berdiri di pintu Raka, malah mengangkat tangan ke arah kamera. "Nih yang punya rumah datang." Penonton di layar tertawa lewat komentar yang terus bergerak cepat. Naila berdiri diam beberapa detik. "Kak," katanya pelan, "ini ruang kerja aku." "Iya, bentar lagi selesai." "Kamu nggak izin dulu." Raka menghela napas kesal sambil mematikan mikrofon. "Ya ampun mbak, ruangan doang. Aku simpan dokumen kantor di sini. Kan nggak gue apa-apain." Naila menatap meja kerjanya yang sekarang penuh bungkus kopi dan kabel. Ada sesuatu dalam dadanya yang mulai terasa retak perlahan. Farhan masuk beberapa menit kemudian saat suasana mulai tegang. "Ada apa?" Mbak Naila ribut gara-gara ruangan, jawab Raka cepat. Farhan melihat sekeliling lalu menoleh pada Naila. "Udah, Nay. Raka cuman pinjam." "Ini bukan soal pinjam." Terus, Naila menatap suaminya. "Aku capek semua keputusan di rumah ini dibuat tanpa aku." Farhan diam sesaat, lalu tersenyum kecil seolah mencoba menenangkan keadaan. "Kamu ini terlalu sensitif akhir-akhir ini." Kalimat itu membuat Naila langsung diam. Sensitif, padahal ia hanya merasa rumahnya perlahan diambil sedikit demi sedikit. Malamnya, Naila duduk sendirian di teras belakang sambil meminum teh yang sudah dingin. Hujan baru saja reda. Bau tanah basah memenuhi udara. Yuni keluar membawa selimut tipis. "Kak, masuk, dingin." Naila tersenyum kecil. Belum ngantuk. Yuni duduk di sebelahnya. Mereka diam beberapa saat mendengarkan suara motor dari jalan depan kompleks. "Kakak, kenapa?" tanya Yuni hati-hati. "Nggak apa-apa." Yuni tertawa pelan. Kalau Kak Naila bilang nggak apa-apa, biasanya justru lagi banyak pikiran. Naila menunduk sambil memainkan ujung gelas. "Aku cuma capek." Yuni memandang wajah kakaknya lama. Ada kantung mata gelap yang makin jelas. Wajah Naila terlihat lebih kurus dibanding beberapa bulan lalu. "Kak," bisik Yuni, "kalau kakak nggak nyaman bilang aja." Naila menggeleng pelan. "Aku takut jadi orang yang egois." Kenapa kalau mikirin diri sendiri selalu dianggap egois? Pertanyaan itu membuat Naila diam lama. Karena sejak kecil, ia memang terbiasa menjadi tempat semua orang bergantung. Ia terbiasa mengalah, terbiasa bekerja lebih keras, terbiasa menahan sakit supaya orang lain tetap nyaman. Dan tanpa sadar, ia mulai melakukan hal yang sama dalam rumah tangganya. Beberapa hari kemudian, Naila menerima telepon dari bank saat sedang rapat. Awalnya, ia mengira hanya penawaran kartu kredit biasa. Namun, suara di ujung telepon membuat darahnya terasa dingin. "Ibu Naila, untuk pembayaran pinjaman digital, atas nama Anda sudah menunggak 3 bulan. Naila langsung mengernyit. "Pinjaman apa?" Nominal yang disebutkan membuat tangannya gemetar. Puluhan juta rupiah. Saat pulang malam itu, Naila langsung mencari dokumen di laci meja kerja. Ada beberapa email pinjaman online masuk ke akun pribadinya yang tidak pernah ia buka. Dan semuanya menggunakan datanya. Jantungnya berdetak keras ketika ia masuk ke kamar Raka. "Kah?" Raka yang sedang bermain game menoleh malas. "Apa? Kamu pakai data aku." Ekspresi Raka berubah sepersekian detik sebelum akhirnya kembali santai. "Cuma pinjam bentar." Pinjam, suara Naila mulai bergetar. "Ini utang puluhan juta. Aku bakal bayar." "Pakai apa?" Raka berdiri. "Ya nanti juga balik kalau kontenku naik." Naila menatapnya tidak percaya. "Kamu ngerti nggak ini kriminal?" Raka justru tersinggung. "Lebay banget sih." Mira datang tergesa-gesa begitu mendengar suara mereka. "Ada apa ini?" Naila marah-marah cuma gara-gara pinjaman, jawab Raka cepat. "Cuma..." Naila menoleh ke Mira dengan mata merah. "Bu, data saya dipakai tanpa izin." Mira langsung memegang tangan Naila. "Ibu minta maaf." Raka memang kadang ceroboh. "Ini bukan ceroboh. Nanti dibayar pelan-pelan. Nama saya yang dipakai." Mira tiba-tiba menangis. "Ibu nggak mau keluarga ini ribut."
Tangisan itu membuat suasana berubah. Seperti biasa, Naila lagi-lagi menjadi pihak yang terlihat terlalu keras. Farhan pulang saat keributan hampir selesai. Begitu mendengar masalahnya, ia mengusap wajah lama sekali sebelum bicara. Raka salah. Naila menatapnya berharap. Tapi jangan dibesar-besarin. Harapan itu langsung jatuh. Handia pakai identitas aku. Farhan mendekat pelan. Kalau keluarga sendiri aja, kamu tega hancurkan, nanti orang luar lihat kita seperti apa. Kalimat itu menghantam Naila lebih keras dibanding bentakan. Karena lagi-lagi yang dipikirkan Farhan bukan rasa takut atau marah yang dirasakan Naila, melainkan bagaimana orang lain akan melihat mereka. Malam itu, Naila tidak makan. Ia duduk sendirian di ruang kerja yang kini bukan lagi ruang kerjanya sambil melihat layar laptop kosong. Di luar suara tawa Raka terdengar dari lantai atas. Mira sedang menelepon seseorang sambil bercanda. Farhan mandi seperti tidak terjadi apa-apa. Dan Naila merasa rumah ini perlahan menghapus keberadaannya sedikit demi sedikit. Seminggu kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat sedang mencari dokumen cicilan rumah di meja kerja Farhan, Naila menemukan map coklat tebal berisi kwitansi transfer. Awalnya ia tidak terlalu memperhatikan, sampai matanya menangkap nomor rekening yang sangat ia kenal. Rekening pribadinya. Tangannya langsung dingin. Ada beberapa transfer bernilai besar menuju rekening investor kampus atas nama Farhan. Nominalnya tidak kecil, bahkan beberapa dilakukan saat Naila yakin dirinya tidak pernah mentransfer uang apapun. Ia duduk perlahan di kursi. Dadanya mulai sesak. Pintu kamar terbuka. Farhan masuk sambil membuka jam tangan. Gak tidur. Naila mengangkat map itu perlahan. Apa ini? Farhan langsung diam. Beberapa detik yang sunyi terasa jauh lebih menakutkan dibanding teriakan. Kamu ambil uang aku. Farhan berjalan mendekat. Aku mau jelasin. Kamu ambil tanpa bilang. Itu buat proyek. Ini rekening aku, Han. Farhan mulai terlihat kesal. Aku juga suami kamu. Jadi kamu bisa ambil sesuka hati. Nada suara Naila akhirnya pecah. Bukan marah besar. Justru terlalu lelah. Farhan menghela napas keras. Kamu nggak ngerti tekanan yang aku hadapi. Aku ngerti, tapi kenapa harus bohong? Aku nggak bohong. Kamu transfer diam-diam. Farhan tiba-tiba membentak untuk pertama kalinya sejak mereka menikah. Kamu nggak perlu tahu semua urusan saya. Ruangan langsung hening. Naila membeku. Bukan karena volume suara itu, tetapi karena tatapan Farhan. Tidak ada kelembutan di sana. Tidak ada laki-laki yang dulu menjemputnya malam-malam hanya untuk memastikan ia makan. Yang ada hanya seseorang yang marah karena kendalinya mulai dipertanyakan. Farhan terlihat seperti baru sadar dirinya membentak. Ia mengusap wajah cepat. Tapi Naila sudah berdiri. Ia berjalan keluar kamar tanpa bicara apapun. Langkahnya pelan melewati ruang tamu yang gelap. Televisi masih menyala, kecil. Di lantai atas terdengar Mira dan Raka tertawa menonton acara komedi. Naila mengambil selimut tipis lalu berbaring di sofa. Matanya terbuka menatap langit-langit. Dingin pendingin ruangan terasa menusuk kulit. Tetapi, yang paling membuatnya sulit bernapas adalah kesadaran perlahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Rumah ini dibangun dari kerja kerasnya. Semua orang hidup nyaman di dalamnya karena dirinya. Tetapi, tidak satu pun benar-benar melihat dirinya sebagai seseorang yang juga bisa lelah. Air mata jatuh pelan ke pelipisnya. Ia tidak menangis keras. Tidak bersuara, hanya diam sambil mendengarkan tawa dari lantai atas dan suara hujan yang mulai turun lagi di luar rumah. Bau antiseptik memenuhi ruangan sejak Naila membuka mata. Lampu putih rumah sakit terasa terlalu terang hingga membuat kepalanya nyeri. Suara langkah perawat terdengar samar dari lorong luar bercampur bunyi monitor detak jantung yang berdetak pelan di samping ranjang. Tubuh Naila terasa berat. Perutnya masih sakit seperti ditarik dari dalam. Ia mencoba menggerakkan tangan perlahan dan langsung merasakan jarum infus menempel di kulitnya. Tenggorokannya kering, bibirnya pecah-pecah. Beberapa detik, ia hanya menatap langit-langit tanpa benar-benar sadar berada di mana. Lalu ingatan malam itu kembali pelan-pelan. Suara Mira, tatapan orang-orang,
kalimat Farhan, dan rasa sakit yang tiba-tiba menusuk perutnya sebelum semuanya gelap. Napas Naila langsung berubah pendek. Perlahan ia menoleh ke samping. Yuni tertidur di kursi kecil dekat ranjang sambil memeluk tas. Rambutnya berantakan. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Di meja ada gelas kopi instan yang sudah dingin. Naila menatap adiknya lama. Dadanya terasa sesak bukan karena sakit fisik, tetapi karena rasa bersalah yang tidak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Yuni terbangun ketika mendengar suara kecil dari ranjang. "Kak!" Ia langsung berdiri cepat. "Mau minum?" Naila mengangguk pelan. Tangan Yuni gemetar sedikit saat membantu memegangi gelas. "Dokter bilang kakak harus istirahat total dulu," bisiknya lirih. "Stresnya terlalu berat." Naila diam. Ia meminum air perlahan sambil menahan nyeri di perut. Bayinya, suaranya nyaris tidak keluar. Yuni cepat mengangguk. "Aman, tapi dokter bilang hampir..." Kalimat itu berhenti di tengah. Mata Yuni langsung memerah. Naila menunduk perlahan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut. Bukan takut miskin, bukan takut dihina, tetapi takut dirinya sendiri perlahan hancur sampai tidak bisa melindungi anaknya. Pintu ruang rawat diketuk pelan. Farhan masuk dengan wajah lelah. Kemejanya kusut, matanya merah seperti belum tidur. Di tangannya ada kantong plastik berisi buah. Begitu melihat Farhan, tubuh Naila langsung menegang tanpa sadar. Yuni berdiri pelan. "Aku keluar dulu." Farhan mengangguk kecil. Ruangan menjadi sunyi setelah Yuni keluar. Farhan mendekat perlahan ke ranjang. "Aku minta maaf." Naila tidak menjawab. Farhan menarik kursi, lalu duduk. "Aku nggak pernah mau semuanya jadi kayak gini." Masih tidak ada jawaban. Farhan menunduk beberapa detik sebelum kembali bicara. "Semalam aku panik." Naila akhirnya menoleh pelan. "Semalam suaranya serak. Kamu baru panik semalam." Farhan terdiam. Tatapan Naila tidak marah, justru terlalu kosong. Dan itu membuat Farhan terlihat semakin gelisah. "Aku tahu aku salah. Kamu tahu bagian mana yang salah?" Farhan membuka mulut lalu menutupnya lagi. Ia terlihat seperti sedang mencari jawaban yang tepat. Dan Naila tiba-tiba sadar sesuatu. Farhan selalu seperti itu. Selalu tahu kalimat yang terlihat benar. Selalu tahu cara terdengar bijak. Tetapi tidak pernah benar-benar melihat luka orang lain sampai luka itu mengganggu hidupnya sendiri. "Aku cuma pengen kita balik kayak dulu," kata Farhan lirih. Naila tersenyum kecil. Senyum yang lelah. "Kita nggak pernah benar-benar baik-baik aja, Han." Kalimat itu membuat Farhan diam lama. Di luar ruangan terdengar suara troli makanan lewat. Farhan mengusap wajahnya perlahan. "Aku bisa perbaiki semuanya." Lagi. Kalimat itu lagi. Naila menutup mata sebentar. Selama ini, semua orang selalu meminta dirinya memperbaiki keadaan. Memperbaiki ekonomi keluarga. Memperbaiki masalah rumah. Memperbaiki kesalahan orang lain. Seolah dirinya tidak pernah boleh runtuh. "Aku capek," bisiknya akhirnya. Suara itu sangat kecil, tetapi cukup membuat Farhan tidak mampu menjawab apapun. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana hidup mereka berubah seperti kota yang baru selesai diterjang banjir. Tidak langsung hancur total, tetapi semua terasa kotor dan rusak. Kampus tempat Farhan mengajar mulai ramai membicarakan rekaman suara yang diberikan Tasya. Awalnya hanya beredar di kalangan mahasiswa. Lalu perlahan masuk ke grup dosen dan forum internal. Tasya akhirnya melapor resmi. Hari itu, ia datang ke rumah sakit membawa map coklat dan wajah pucat. Begitu melihat Naila duduk di ranjang rumah sakit, Tasya langsung menunduk. "Aku minta maaf, Kak." Naila memandang gadis itu pelan. Tasya terlihat jauh lebih kurus dibanding pertama kali mereka bertemu. Ada lingkar hitam di bawah matanya. Tangannya terus meremas tali tas. "Kamu nggak salah," jawab Naila lirih. "Aku takut banget waktu itu." "Aku tahu." Air mata? Tasya langsung jatuh. "Aku pikir kalau aku lawan Pak Farhan, hidup aku selesai." Naila diam mendengarkan. Tasya menarik napas gemetar. "Ibu aku cuma buruh cuci, Kak. Aku kuliah sambil kerja. Pak Farhan tahu itu." Setiap kata keluar seperti beban yang selama ini dipendam sendirian. "Dia nggak pernah nyentuh aku atau apa?"
Tasya cepat menjelaskan sambil menangis. Tapi dia bikin aku takut terus. Naila menatap gadis itu lama. Lalu perlahan ia sadar. Farhan tidak menghancurkan orang dengan kekerasan. Ia menghancurkan lewat rasa bersalah, lewat tekanan, lewat membuat orang merasa tidak punya pilihan. Dan Naila baru benar-benar melihat itu sekarang. Aku mau lapor resmi, kata Tasya, akhirnya sambil menyeka air mata. Tapi aku takut. Naila menunduk melihat perutnya. Kemudian ia mengangkat kepala pelan. Kalau kamu diam terus, dia bakal ngelakuin hal yang sama ke orang lain. Tasya menangis lebih keras. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua kekacauan itu dimulai, Naila merasa dirinya tidak sepenuhnya tidak berdaya. Sementara itu, di rumah keadaan mulai berbalik menghantam keluarga Farhan. Tetangga yang dulu sering datang ke acara pengajian Mira mulai menjaga jarak. Beberapa pelanggan catering membatalkan pesanan secara mendadak. Mira berusaha tetap tersenyum di depan orang lain, tetapi semakin hari wajahnya terlihat semakin tegang. Suatu sore ia datang ke rumah sakit membawa sup ayam. Apa kabar Naila? Suaranya masih lembut seperti biasa. Tetapi sekarang Naila bisa melihat sesuatu di balik kelembutan itu. Ketakutan. Mira duduk pelan di kursi dekat ranjang. Ibu tahu semua ini salah paham. Naila diam. Orang-orang sekarang gampang sekali menghakimi. Masih diam. Mira mulai gelisah sendiri. Ibu cuma pengen keluarga tetap utuh. Keluarga. Kata itu tiba-tiba terasa aneh bagi Naila. Karena selama ini setiap kali kata itu dipakai, selalu dirinya yang diminta berkorban. Ibu, suara Naila pelan sekali waktu ibu tunjukin foto itu ke orang-orang. Ibu tahu nggak rasanya? Mira membeku. Aku pernah pulang berdarah demi operasi adik aku. Mata Mira mulai berkedip cepat. Aku pernah dilempar pakai botol. Suaranya tidak tinggi, tidak marah, justru terlalu tenang sampai membuat udara terasa berat. Tapi, waktu itu saya masih merasa lebih manusia dibanding malam di rumah itu. Mira menunduk cepat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban manis. Malamnya setelah pulang dari rumah sakit, Mira duduk sendirian di ruang tamu rumah Naila yang kini terasa asing. Lampu ruang makan masih menyala. Di meja itu bayangan malam penghinaan masih terasa begitu jelas. Ia mencoba menyalakan televisi tetapi tidak bisa fokus. Ponselnya berbunyi berkali-kali. Pesan dari pelanggan, tagihan utang, orang-orang yang mulai mempertanyakan bisnisnya. Tangan Mira gemetar. Selama bertahun-tahun, ia hidup dengan keyakinan bahwa menjaga citra adalah cara bertahan hidup. Tetapi sekarang citra itu runtuh di depan matanya sendiri. Dan yang paling membuatnya takut, bukan rasa malu, melainkan kenyataan bahwa rumah nyaman yang selama ini menopang hidupnya bisa hilang kapan saja. Di sisi lain, Raka mulai panik. Pinjaman online yang ia buat atas nama Naila ternyata dijual ke penagih lapangan ilegal. Suatu malam, dua pria datang ke rumah sambil mengetuk pagar keras-keras. Raka Maulana ada. Suara mereka terdengar kasar. Mira langsung pucat. Raka bersembunyi di kamar sambil gemetar. Ironisnya, ketakutan yang dulu pernah dijalani, Naila kini mulai menghantui mereka sendiri. Kak, gimana ini? Bisik Raka panik pada Farhan. Farhan sendiri sedang sibuk menghadapi surat pemanggilan dari kampus. Ia menatap adiknya dengan wajah kusut. Aku lagi banyak masalah. Raka mulai emosi. Ini gara-gara Mbak Naila juga. Farhan langsung menoleh tajam. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah mendengar semua orang melempar tanggung jawab satu sama lain. Karena sekarang tidak ada lagi Naila yang diam-diam membereskan semuanya. Di rumah sakit kondisi Naila perlahan membaik secara fisik. Tetapi, jiwanya terasa kosong. Kadang malam-malam ia terbangun karena mimpi buruk. Ia mendengar lagi suara Farhan di ruang makan. Melihat lagi tatapan orang-orang, merasakan lagi rasa malu yang menekan dadanya sampai sulit bernapas. Suatu malam, Yuni mendapati Naila duduk sendiri di ranjang sambil menangis diam-diam. Kak! Naila cepat menyeka wajah. Tapi Yuni sudah melihat semuanya. Adiknya duduk di samping ranjang, lalu tiba-tiba memeluk Naila erat. Maafin aku. Naila langsung mengernyit. Kenapa minta maaf? Kalau dulu aku nggak sakit. Suara Yuni pecah, kakak nggak perlu kerja kayak gitu.
Tubuh Naila langsung menegang. Mereka tidak pernah benar-benar membicarakan masa lalu itu. Tidak secara utuh. Yuni menangis sambil memegang tangan kakaknya. Aku tahu semua, Kak. Naila memejamkan mata. Rasa sakit lama yang selama ini dikubur rapi perlahan naik ke permukaan. Aku tahu Kak Naila pernah jadi penagih utang. Ruangan terasa sangat sunyi. Aku tahu kakak pernah dipukul. Air mata Naila akhirnya jatuh lagi. Kenapa nggak pernah cerita? Karena aku nggak mau kamu ngerasa bersalah. Yuni menangis semakin keras. Tapi kakak hancur sendirian. Kalimat itu membuat pertahanan Naila runtuh pelan-pelan. Untuk pertama kalinya, ia menceritakan semuanya. Tentang malam-malam di pasar. Tentang laki-laki mabuk yang pernah mendorongnya ke selokan. Tentang bagaimana ia pulang sambil muntah darah, tetapi tetap kerja besok paginya karena biaya operasi Yuni belum cukup. Tentang rasa malu yang terus mengejar dirinya, bahkan setelah hidupnya membaik. Dan tentang ketakutan terbesar yang tidak pernah ia akui kepada siapapun. Bahwa jauh di dalam dirinya, ia selalu percaya orang hanya akan melihatnya sebagai perempuan kotor yang pantas dipakai lalu dihina. Yuni memeluk kakaknya sambil menangis tanpa suara. Di luar jendela, rumah sakit hujan turun perlahan. Tidak deras, hanya rintik kecil yang terdengar lembut di kaca. Beberapa minggu kemudian, Naila akhirnya pulang ke rumah. Tetapi rumah itu tidak lagi terasa sama. Terlalu sunyi, terlalu penuh kenangan buruk. Mira dan Raka sudah pergi, sementara kembali ke rumah lama mereka. Farhan juga jarang datang. Di ruang tamu, masih ada bekas goresan kursi dari malam keributan itu. Di dapur, ada gelas retak yang belum dibuang. Dan di lantai atas kamar bayi yang dulu sempat mereka rencanakan, masih setengah jadi. Cat temboknya belum selesai. Boneka kecil masih terbungkus plastik. Naila berdiri lama di depan kamar itu. Dadanya terasa berat. Bukan karena ia masih mencintai Farhan seperti dulu, tetapi karena ia sedang berduka atas hidup yang pernah ia bayangkan. Farhan datang beberapa hari kemudian saat sore hampir gelap. Ia berdiri di depan pintu cukup lama sebelum Naila membukanya. Wajahnya terlihat jauh berbeda sekarang. Lebih tua, lebih lelah. Aku cuma mau lihat keadaan kamu. Naila mempersilahkannya masuk tanpa banyak bicara. Mereka duduk di ruang tamu yang dingin. Tidak ada televisi menyala, tidak ada suara keluarga. Hanya suara jam dinding. Farhan memandang sekeliling rumah lama sekali. Tatapannya berhenti di kamar bayi yang pintunya sedikit terbuka. Wajahnya langsung berubah. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, ia terlihat benar-benar kehilangan sesuatu. Aku bodoh, bisiknya pelan. Naila tidak menjawab. Aku pikir selama semua terlihat baik. Berarti semuanya baik-baik aja. Naila memandangnya datar. Aku selalu takut kelihatan gagal. Farhan tertawa kecil pahit. Dan akhirnya, aku malah jadi manusia paling gagal buat orang yang paling percaya sama aku. Ruangan kembali sunyi. Farhan mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tas. Aku udah baca gugatan cerainya. Tangan Naila mengepal kecil di pangkuannya. Aku nggak bakal lawan. Suara Farhan terdengar serak. Ia mengambil pulpen dengan tangan gemetar. Lalu menandatangani kertas itu perlahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama besar. Justru kesunyian itulah yang terasa paling menyakitkan. Setelah selesai, Farhan meletakkan pulpen dan menatap Naila lama sekali. Seolah baru sadar perempuan di depannya bukan lagi seseorang yang bisa terus ia yakinkan dengan kata-kata. Naila tidak membencinya lagi. Dan itu jauh lebih menyedihkan. Karena yang tersisa hanya lelah. Farhan berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah kamar bayi sekali lagi. Matanya merah. Tetapi ia tidak menangis. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang akhirnya melihat reruntuhan hidupnya sendiri dengan jelas. Pintu rumah tertutup pelan setelah Farhan pergi. Naila berdiri sendirian di ruang tamu. Hujan mulai turun lagi di luar. Ia memegang perutnya perlahan sambil memejamkan mata. Rumah itu masih penuh luka. Tetapi untuk pertama kalinya, setelah sekian lama tidak ada lagi suara orang yang meminta dirinya terus mengalah. Suara mesin pendingin ruangan berdengung pelan di kamar rawat yang remang-remang. Bau antiseptik bercampur aroma hujan yang masuk samar dari celah jendela membuat kepala Naila terasa berat sejak ia membuka mata.
Langit di luar masih gelap meski jam di dinding menunjukkan hampir pukul 5 pagi. Tubuhnya terasa dingin. Tenggorokannya kering. Perutnya masih nyeri seperti ditarik dari dalam. Ia berkedip pelan sambil mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum semuanya gelap. Suara teriakan, piring pecah, tatapan orang-orang. Farhan berdiri diam, dan rasa sakit yang datang tiba-tiba di perutnya. Naila memejamkan mata lagi beberapa detik. Napasnya bergetar tipis. Di samping tempat tidur, Yuni tertidur sambil duduk dengan kepala bersandar di pinggir ranjang. Rambutnya berantakan. Jaket kampusnya masih dipakai. Ada bekas air mata yang mengering di pipinya. Naila menatap adiknya lama sekali. Hatinya terasa penuh, tetapi juga kosong di saat yang sama. Tangannya bergerak pelan menyentuh kepala Yuni. Yuni langsung terbangun kaget. "Mbak," suaranya serak. Naila mencoba tersenyum kecil. "Kamu belum pulang." Yuni buru-buru mengusap matanya. "Aku takut ninggalin Mbak." Kalimat itu sederhana tetapi membuat dada Naila terasa sesak. Dokter mengatakan stres berat hampir membuat bayinya tidak selamat. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya sejak semalam. Hampir. Hanya satu kata kecil, tetapi cukup membuat seluruh hidup Naila terasa runtuh. Yuni menggenggam tangan kakaknya erat. Dokter bilang sekarang udah stabil. Tapi Mbak harus istirahat total. Jangan stres lagi. Naila menatap langit-langit kamar. Jangan stres lagi. Kalimat itu terdengar lucu baginya. Seolah hidup bisa dihentikan sebentar hanya karena dokter menyuruh begitu. Pintu kamar terbuka perlahan. Farhan masuk dengan langkah ragu. Kemejanya kusut. Wajahnya pucat. Matanya merah seperti belum tidur. Begitu melihat Farhan, tubuh Naila langsung menegang tanpa sadar. Yuni berdiri lebih dulu. "Aku keluar dulu." Farhan mengangguk kecil. Setelah pintu tertutup, suasana kamar menjadi sangat sunyi. Hanya suara monitor detak jantung yang terdengar pelan. Farhan mendekat perlahan ke samping ranjang. "Aku semalaman di luar," katanya lirih. "Aku nunggu kamu sadar." Naila tidak menjawab. Farhan menarik kursi dan duduk pelan. "Aku minta maaf." Naila masih diam. "Aku tahu semuanya kacau semalam." Naila akhirnya menoleh perlahan. Tatapannya datar, lelah. "Semalam." Farhan menunduk. Naila tersenyum tipis, tetapi senyum itu terasa lebih menyakitkan daripada tangisan. "Kamu pikir semua ini baru mulai semalam?" Farhan terdiam cukup lama. "Aku salah," katanya pelan. "Aku kebawa emosi. Aku malu. Banyak orang di rumah waktu itu." "Malu karena apa?" Farhan mengusap wajahnya. "Aku cuman gak siap tahu masa lalu kamu seperti itu." Jawaban itu membuat sesuatu di dalam diri Naila perlahan mati. Bukan marah, bukan kecewa, tetapi seperti ada bagian dirinya yang akhirnya berhenti berharap. Ia menatap Farhan beberapa detik sebelum bicara lagi. "Aku hampir kehilangan anak kita." Farhan buru-buru menggenggam tangannya. "Makanya kita harus perbaiki semuanya." Kalimat itu membuat Naila menoleh perlahan. "Kita." Farhan tampak bingung. Naila menarik tangannya pelan. "Sejak kapan kita pernah beneran jadi kitahan?" Farhan membuka mulut, tetapi tidak ada kata yang keluar. Naila memejamkan mata. Tubuhnya terlalu lelah untuk bertengkar. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia juga terlalu lelah untuk terus mengalah. Farhan masih duduk di sana cukup lama. Berbicara pelan tentang rumah, tentang keluarga, tentang memperbaiki keadaan, tentang memulai lagi. Namun, semua kalimatnya terdengar aneh di telinga Naila. Karena sejak dulu, Farhan selalu bicara tentang memperbaiki keadaan. Tetapi yang memperbaiki semuanya selalu Naila. Yang bekerja sampai malam Naila. Yang membayar cicilan Naila. Yang menanggung malu Naila. Yang meminta maaf terus-menerus juga Naila. Sementara Farhan hanya berdiri di tengah reruntuhan sambil mengatakan semuanya bisa diperbaiki. Ketika Farhan akhirnya pergi keluar kamar karena menerima telepon Naila, memandang hujan di luar jendela dengan mata kosong, ia tiba-tiba sadar sesuatu. Ia sudah terlalu lama hidup seperti rumah yang terus dipakai. Semua orang berteduh, tetapi tidak pernah ada yang bertanya apakah pondasinya masih kuat. Dan sekarang rumah itu hampir runtuh.
Beberapa hari berikutnya berjalan lambat. Naila lebih banyak diam. Ia makan seperlunya, tidur sebentar-sebentar. Kadang terbangun malam karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia kembali berdiri di ruang makan rumahnya sendiri, sementara semua orang memandangnya seperti perempuan asing. Kotor. Kata itu terus terngiang. Kadang ia membuka mata sambil napas memburu dan tangan gemetar. Yuni selalu bangun setiap kali mendengar suara dari ranjang sebelah. Mbak mimpi lagi. Naila hanya mengangguk kecil. Yuni akhirnya tahu semuanya. Tentang debt collector. Tentang luka-luka lama yang selama ini disembunyikan Naila. Tentang malam-malam ketika Naila pulang dengan baju robek demi membayar operasi adiknya. Awalnya Yuni menangis histeris. Aku nggak pernah minta mbak sampai kayak gitu. Suara gadis itu pecah sambil memegang tangan kakaknya. Naila tersenyum lemah. Kamu masih kecil waktu itu. Tapi aku jadi alasan hidup mbak hancur. Jangan ngomong begitu. Aku bikin mbak capek seumur hidup. Air mata. Yuni jatuh semakin deras. Naila menatap adiknya lama sekali. Lalu untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun ia berhenti pura-pura kuat. Aku juga capek Yun. Kalimat itu keluar pelan, nyaris seperti bisikan. Tetapi begitu keluar Naila langsung menangis. Tangis yang selama ini selalu ia tahan. Tangis perempuan yang terlalu lama menjadi tempat bergantung semua orang. Yuni memeluk kakaknya erat sambil ikut menangis. Kamar rawat kecil itu dipenuhi suara isak yang tertahan. Tidak ada yang dramatis, hanya dua perempuan yang sama-sama lelah bertahan hidup. Di luar rumah sakit hidup Farhan mulai runtuh perlahan. Kasus laporan Tasya mulai diperiksa pihak kampus. Awalnya Farhan masih mencoba tenang. Ia datang ke ruang sidang etik kampus dengan kemeja rapi dan suara lembut seperti biasa. Ia menjelaskan semuanya sebagai kesalahpahaman, sebagai bentuk tekanan akademik, sebagai prosedur penelitian biasa. Namun rekaman suara yang diberikan Tasya terlalu jelas. Suara Farhan terdengar dingin dan mengancam. Kalau kamu berhenti bantu proyek ini, saya bisa pastikan kamu nggak lulus tahun ini. Dosen-dosen lain mulai menjaga jarak. Teman-temannya mulai berhenti membalas pesan. Investor proyek mulai meminta penjelasan soal dana penelitian. Farhan mulai panik. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya siapa-siapa untuk membereskan kekacauan itu. Biasanya ada Naila. Selalu ada Naila. Kini rumah yang dulu selalu menyambutnya pulang justru terasa asing. Mira duduk di ruang tamu hampir setiap hari sambil mengeluh. Tetangga mulai membicarakan mereka. Usaha cateringnya kehilangan banyak pelanggan. Beberapa ibu, kompleks yang dulu sering datang arisan kini, hanya melirik sinis saat berpapasan. Mira tidak tahan dipermalukan. Ia mulai menyalahkan semua orang. Menyalahkan Tasya, menyalahkan Naila. Bahkan menyalahkan Farhan. Kamu itu harusnya bisa kontrol istri kamu dari awal. Farhan yang sedang duduk di meja makan langsung menatap ibunya tajam. Jangan mulai lagi, Bu. Kalau kamu dari awal gak terlalu nurutin dia, rumah itu gak bakal direbut kayak sekarang. Farhan tertawa pendek, tawa lelah. Direbut. Ia menatap ibunya lama. Itu memang rumah Naila. Mira langsung diam. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Karena selama ini mereka semua hidup di rumah itu seperti memang berhak berada di sana. Padahal semuanya dibangun dari kerja keras perempuan yang mereka hina. Di sisi lain, Raka mulai jarang pulang. Ia semakin panik karena pinjaman online terus menumpuk. Debt collector asli mulai datang ke rumah lama Mira. Suatu sore dua laki-laki bertubuh besar berdiri di depan pagar sambil memanggil nama Raka keras-keras. Tetangga keluar melihat. Mira gemetar ketakutan. Ironisnya, kini keluarganya merasakan ketakutan yang dulu pernah dialami Naila bertahun-tahun lalu. Raka akhirnya kabur. Nomornya tidak aktif. Ia meninggalkan rumah begitu saja, tanpa tanggung jawab apapun. Mira menangis histeris malam itu, tetapi Farhan hanya duduk diam sambil memandangi lantai. Ia terlalu lelah untuk marah, terlalu lelah untuk membela siapapun. Beberapa minggu kemudian, Naila diperbolehkan pulang. Ia kembali ke rumahnya sendiri dengan langkah pelan. Rumah itu terasa berbeda, sunyi. Bekas pecahan emosi masih terasa di setiap sudut.
Ruang makan tempat semuanya hancur masih terlihat sama. Tetapi kini tidak ada suara televisi, tidak ada tawa palsu, tidak ada sindiran, hanya sunyi. Dan anehnya sunyi itu terasa lebih damai. Naila berjalan pelan ke kamar bayi yang belum selesai. Dindingnya masih setengah dicat. Ada kardus berisi perlengkapan bayi di sudut ruangan. Ia menyentuh ranjang kecil yang belum dirakit sempurna. Matanya perlahan basah. Dulu ia membayangkan ruangan ini akan dipenuhi kebahagiaan sederhana. Ia membayangkan Farhan mengecat dinding sambil bercanda. Membayangkan Yuni membantu memilih baju bayi. Membayangkan rumah ini menjadi tempat aman. Tetapi, kenyataan hidup tidak selalu rusak karena kebencian besar. Kadang rumah hancur perlahan karena orang-orang terlalu sibuk menyelamatkan diri sendiri. Pintu depan terbuka pelan. Farhan masuk perlahan. Ia membawa kantong makanan. Naila langsung menegang. Aku cuma mau nganter makanan, katanya cepat. Naila berdiri diam. Farhan melihat sekeliling rumah lama sekali. Rumah itu terasa kosong tanpa suara Mira, tanpa suara Raka, tanpa dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Farhan benar-benar merasa kehilangan. Ia menatap kamar bayi. Tatapannya berubah. Aku nggak nyangka semuanya jadi begini. Naila menatapnya tenang. Aku juga dulu nggak nyangka. Farhan berjalan pelan mendekati ranjang bayi kecil itu. Aku takut. Naila diam. Farhan tertawa kecil pahit. Aneh ya. Selama ini aku selalu mikir, aku laki-laki paling tenang. Ia menunduk. Ternyata aku cuma takut kelihatan gagal. Naila mendengarkan tanpa ekspresi. Farhan mengusap wajahnya pelan. Waktu tahu masa lalu kamu, aku nggak tahu kenapa reaksiku kayak gitu. Karena kamu malu. Farhan tidak membantah. Aku takut orang lihat aku. Naila mengangguk pelan. Aku tahu. Farhan menatapnya lama. Aku masih sayang kamu. Kalimat itu akhirnya keluar. Tetapi Naila tidak merasakan apa-apa selain lelah. Ia menatap Farhan cukup lama sebelum menjawab pelan. Sayang aja nggak cukup. Farhan menunduk. Sunyi memenuhi ruangan. Lalu Naila bicara lagi. Aku capek hidup sambil terus takut. Farhan mengangkat wajah perlahan. Aku takut nggak cukup baik buat orang lain. Aku takut miskin, takut gagal, takut dipandang rendah. Ia menarik napas panjang. Dan semua ketakutan itu bikin aku terus nyakitin orang yang paling tulus sama aku. Naila memandangnya tanpa kebencian. Itulah yang paling menghancurkan Farhan. Karena kemarahan masih berarti ada harapan. Tetapi tatapan Naila sekarang hanya berisi kelelahan panjang. Beberapa hari kemudian, Naila duduk di kantor pengacara sambil menandatangani berkas gugatan cerai. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena akhirnya ia benar-benar melepaskan hidup yang selama ini mati-matian ia pertahankan. Farhan datang untuk menandatangani persetujuan. Wajahnya jauh lebih kurus sekarang. Matanya cekung. Tidak ada lagi aura dosen sukses yang selalu terlihat percaya diri. Ia duduk di depan Naila cukup lama tanpa bicara. Lalu perlahan mengambil pena. Tangannya gemetar saat menandatangani nama sendiri. Suara gesekan pena di atas kertas terdengar sangat pelan. Tetapi rasanya seperti suara sesuatu yang benar-benar berakhir. Farhan menaruh pena pelan. Ia menatap Naila lama sekali. Mungkin berharap perempuan itu akan berubah pikiran. Mungkin berharap masih ada kesempatan. Tetapi Naila hanya menunduk melihat dokumen. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih dirinya sendiri. Dan itu terasa asing sekaligus melegakan. Beberapa bulan berlalu. Hujan pertama di awal musim kembali turun di Sidoarjo ketika Naila melahirkan anak perempuan sehat. Tangisan bayi memenuhi ruang bersalin kecil itu. Yuni langsung menangis sambil tertawa saat pertama kali melihat keponakannya. Mbak, dia cantik banget. Naila memandang bayi kecil di pelukannya dengan mata berkaca-kaca. Alesya bisiknya pelan. Nama itu terasa hangat di dadanya. Seperti awal baru yang selama ini tidak pernah ia percaya bisa datang. Hari-hari setelahnya berjalan pelan. Tidak sempurna, masih banyak luka. Kadang Naila terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Kadang ia menangis diam-diam saat melewati ruang makan. Kadang suara hujan deras membuat tubuhnya tegang tanpa alasan. Trauma tidak hilang begitu saja. Tetapi perlahan rumah itu berubah.
Yuni belajar di teras sambil menjaga bayi. Naila mulai bekerja kembali sedikit demi sedikit secara remote. Dinding rumah dicat ulang sesuai warna yang ia suka. Tanaman kecil mulai memenuhi halaman. Tidak ada kemewahan besar, hanya ketenangan sederhana. Dan bagi Naila itu lebih berharga daripada apapun. Farhan kini tinggal di kontrakan kecil dekat kampus lain tempat ia mengajar privat. Hidupnya jauh berubah. Kadang ia mengetik pesan panjang untuk Naila hanya untuk menanyakan kabar Alesha. Tetapi seringkali pesan itu dihapus sebelum dikirim. Suatu sore ketika hujan turun pelan, Farhan akhirnya datang ke rumah itu lagi. Naila membuka pintu sambil menggendong Alesha. Mereka berdiri saling diam beberapa detik. Hujan turun lembut di halaman. Farhan menatap bayi kecil itu dengan mata basah. "She looks like you." Naila tersenyum tipis. Farhan duduk di teras. Tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, tetapi gagal menjaga satu sama lain. "Aku baru sadar sesuatu," kata Farhan pelan. Naila menunggu. "Aku selama ini iri sama kamu." Naila sedikit mengernyit. "Kamu selalu kuat, selalu bisa bertahan. Sementara, aku hidup cuma buat kelihatan berhasil di depan orang." Ia tertawa kecil pahit. "Aku takut jadi lelaki yang gak mampu." Hujan masih turun pelan. "Aku pikir kalau aku kelihatan sukses, semua rasa takut itu bakal hilang." Farhan menatap lantai. Ternyata enggak. Naila memandang hujan di halaman rumah, lalu menjawab sangat pelan. "Rumah bukan tempat orang paling kuat menang." Farhan mengangkat wajah perlahan. "Rumah itu tempat orang berhenti saling melukai." Kalimat itu membuat Farhan diam sangat lama. Matanya perlahan merah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar telanjang tanpa topeng apapun. Dan mungkin itu pertama kalinya juga ia benar-benar jujur. Beberapa menit kemudian Farhan berdiri. Ia menatap Naila dan Alesha sekali lagi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Tanpa janji, tanpa drama, hanya langkah pelan seorang lelaki yang akhirnya sadar bahwa tidak semua kehilangan bisa diperbaiki. Malam itu, hujan turun ringan. Lampu rumah Naila menyala hangat. Yuni belajar di teras sambil sesekali menggoda Alesha yang tertawa kecil di pangkuan Naila. Naila menyiram tanaman pelan di halaman depan. Angin malam terasa dingin tetapi tidak lagi menakutkan. Ia memandang rumah kecil itu lama sekali. Rumah yang dulu dibangun dari rasa takut, lalu hampir hancur karena kebohongan. Dan akhirnya perlahan menjadi tempat paling tenang yang pernah ia miliki. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Naila tidak merasa harus menjadi kuat setiap saat. Ia hanya merasa cukup. Dan kadang, setelah hidup terlalu lama, dipaksa bertahan rasa cukup adalah bentuk kedamaian paling besar yang bisa dimiliki seseorang. Di dalam rumah kecil yang sederhana itu, suara tawa pelan bercampur bunyi hujan malam. Dan untuk pertama kalinya, Naila tidak lagi takut pulang.